perbukitan juga hanya akan memantau karena ini masih berada di dalam zona sendiri. Jadi memang untuk passive play-nya, apalagi di Miramar ini dapat banget untuk ke-16 tim kita. Betul, tapi dengan zona pertama sudah mulai OTW menutup, tim-tim sudah mulai bersiap juga untuk bergerak untuk zona yang kedua. Center circle, lihat semua tim udah mulai bergerak ke center. Udah mulai bergerak pelan-pelan center, dan ketika circle keduanya kebentuk, semua tim akan buru-buru mengambil semua compound, semua area, ataupun semua tempat-tempat yang dapat diisi secepat-cepatnya. Ya, kalau kita lihat memang kembali mendonat ya untuk zonanya sendiri. Di mana Pekado masih ada di sana, masih masuk ke dalam zona sendiri. Tapi untuk one more-nya, Box Gaming-nya berdekatan satu sama lain. Dan itu bisa jadi mereka sudah mendapatkan compound juga dan mereka tinggal menjaga saja di bagian tengah. Dari Onyx Esports langsung melakukan gerakan setelah melihat arah dari zona kedua sudah mulai menutup ke bagian mana lewatin juga. Orang? Lewatin Alter Ego tampaknya. Dan dengan info ini, Alter Ego pasti udah nandain. Ada tim lain lewat, hati-hati, jangan buru-buru ke arah depan. Tapi ternyata, Spav tuh ketinggalan di belakang. 3 member sudah maju ke depan dan ini bakal jadi info. Hati-hati ada orang ke arah kalian. Yes, dan pasti lewat kota Monte Nuevo ya untuk jalannya kalau mereka memilih untuk melewati jalan raya. Sementara waktu Gadget posisi mereka juga bagus banget sih karena mereka nggak bakal ada yang bisa nge-backstep. Mereka lah yang akan mem-backstep. Dan ini dia, wow, lihat dari Bigetron juga dengan 2 pemain tersisa, V-Gaming. Di Cumacera ini ya berarti ya. Gereja Cumacera sudah diisi juga, membuka vision yang sangat luas. Dan memang ini tempat, satu compound ini menjadi tempat yang sangat diincar. Mau region manapun, mau tim manapun, kalau punya kesempatan ngambil area ini, akan diambil area ini. Ya ini high ground yang manis banget juga. Apalagi kalau nanti ya misalnya zona terakhirnya ada di sini, di arah dari gereja-gereja. Dan V-Gaming masih berada di sana, masih akan memantau dulu lihat berapa pergerakan dari lawan-lawannya sudah mulai terlihat juga. Ada Livescape di sana yang kita tahu tadi berada dekat dengan area dari Impala sudah mulai melintas juga terpantau. EVOS masih cukup aman, mereka berada di bagian selatan dan masih tetap untuk melakukan lootingan juga. Di 10 menit pertama memang passive play yang harus dilakukan juga, mereka hanya akan meloot dari kompan-kompan kecil, kompan-kompan yang cukup minimalis sekali dan tentu saja berharap nanti ketika masuk ke menit yang ke-20, 25, utility mereka memadai untuk bisa berhadapan dengan tim yang lain. Karena kalau sampai mereka harus berjumpa sekarang, harus berduel sekarang, wow, akan sangat disayangkan kalau helm face-nya harus berwarna merah ataupun bahkan pecah. Ternyata lah yang berjumpa dengan Box Gaming. Betul, ini bakal fight lagi kali ini dari tim Bevlin juga tim Box Gaming. Mengingat sekarang mereka memperebutkan area yang sama, tapi Ucup dengan sniper sudah bersiap untuk menembak ke arah lawan-lawannya. Di lain sisi dari tim Boom juga bakal fight dengan tim One More, tapi Ucup tampaknya mendapatkan seorang Chai Daulan kali ini menumbangkannya dan membuat keadaannya untung untuk timnya kali ini fight di bagian lereng-lereng perbukitannya. Nice, langsung ditabrak ternyata. Ada Tuyul yang maju sebagai entry kali ini. Sudah berada tepat di depan dari smoke dengan vehicle ya. Terlalu ekstrim dari Tuyul. Apakah dia akan bisa bertahan di sana? Dan grenades dari belakang masih mampu untuk memporak-porandakan, memukul mundur sedikit pemain dari Box dan berhasil mendapatkan 1 orang ternyata. Betul, N pun mulai terjadi. Kita bakal lihat dari tim Bevlin juga dari tim Box. Tampaknya harus berhati juga karena sekitar area mereka juga ada tim BTR, juga ada tim RRQ yang mungkin bakal join the fight. Andaikan ini fightnya terlalu banyak knock yang terjadi. Ya. Belum mendekat kali ini 2 melawan 2 kali ini. Dari 4 melawan 2 menjadi 2 melawan 2. Tuyul di garis depan setup 1 buah smoke untuk menghalangi vision saja sambil berusaha untuk mendapatkan angle bagus. Kali ini backupan sudah masuk dari sisi belakang. Tuyul pikkah ke bagian luar dari smoke-nya? Belum di swing lebar dan tampaknya sudah harus maju kali ini. Tapi ada grenades yang meledak datang dari Box Gaming. Dan kedua pemain tersebut ternyata harus tumbang dan bahkan dieliminasi oleh Box. Betul, bomnya begitu baik langsung merupakan 2 player dari tim BFD. Terlalu lama sih bertahan di bagian fortingan sehingga pergerakan mereka terlalu tertebak. Tapi TA, di mana dari TA bertemu dengan tim Morph kali ini yang sekarang masih dalam kondisi utuh. Enggak, 3 player mereka kali ini doang ya yang tersisa. Kali ini kita bakal lihat cukup banyak knock mulai terjadi juga di antara tim-tim yang bertanding. Cukup banyak tim yang mulai berjatuhan. Kita bakal melihat pengikisan massal masuk satu tempat kali ini. Itu terlalu dekat dengan zona biru sih yang kita bisa bilang sehingga agak sedikit panik untuk maju ke bagian depan juga. Dan DX berhadapan dengan BTR kali ini dan Bigetron Red Aliens menjadi tim pertama yang kembali ke lobby. Betul, tampaknya kehilangan 2 player di awal-awal menjadi pukulan yang cukup keras terhadap tim BTR. Tapi lihat, setelah tadi BTR dipulangkan ke lobby, tampaknya Victim pengen meng-clear pinggiran circle agar mereka masuk ke dalamnya lebih aman lagi. Sekarang dari Victim sudah menyebar juga ke 3 titik yang berbeda. 1-2-1 formasi mereka mengunci pergerakan tim TA di bagian lower ground. Ini dia TA, 1 buah grenade sudah dipaskan ke bagian depan. Jangan sampai habis utility-nya sekarang. Ini masih di mid game-nya, masih di menit yang ke-16 juga. Dari TA, zona biru sudah berada di bagian belakang. Vehicle akan diambil untuk keluar. Itu McLaren masih ada di belakang, tolong. Mau debate tadi ya. Oke.
Terran, yuk langsung cabut aja karena memang terlalu berbahaya. Untuk zona yang keempat sudah mulai lumayan sakit dan mereka berjumpa dengan victim kali ini. Dari Thailand All Star, mau gak mau harus cepat mengamankan posisi, harus cepat untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Taku picking tipis, motorcycle juga sudah mulai dipakai dan mereka berhasil untuk grouping sepertinya, menghindari sergapan dari pemain victim yang dimana Genfos harus knockdown. Ya, tampaknya dari Genfos tertumbang dan sekarang ada TA pengen coba untuk motong balik victimnya sekarang ya, dengan chance mereka bangun. Tapi di lain sisi di pojokan circle juga ada Boom versus Onyx yang kali ini terjadi di zona kita yang keempat. Cukup banyak tim Indonesia yang saling bertemu, cukup banyak tim Indonesia yang saling menumbangkan, tapi sekarang masuki zona keempat tinggal 49 player yang masih bertahan dari 15 tim yang berbeda, yang berarti cukup banyak tim yang udah bonyok kondisinya. Ya, terkikis pelan-pelan. Kalau kita lihat box bersama dengan One More tersisa hanya dengan 2 pemain mereka. Dan ini dia dari Boom, mereka akan berusaha untuk mempertahankan bagian dari outer bersama dengan Onyx, karena Onyx mereka berada di dalam compound. Berarti dari segi posisi defense, Onyx sangat-sangat diunggulkan sekali. Kalau mereka punya banyak grenades akan sangat bermanfaat. Sementara RRQ akan menabrak compound milik dari Alter Ego. Sudah ada 6 smoke yang pecah dan RRQ sudah sangat dekat sekali dengan compound dari Alter Ego. Grenades pecah di bagian depan, dibalik dari broken wall dan mengenai satu pemain dari RRQ. Asa tertumbangkan. Betul, itu bakal seorang Voldemort lempar bom, tampaknya masih mantul ke arah kendaraan, membuat tim dari Alter Ego sedikit sudah bergerak, tapi Voldemort tampaknya terkena bom juga seorang Renari, menyisakan Mort seorang di sisi belakang. 1 lawan 4, gue rasa Mort gak akan coba nabrak lagi si Tan. Tampaknya gak cuma Mort bertahan di belakang, tapi juga dipulangkan ke arah lobby oleh tim EVOS. Tampaknya tim Indonesia mulai berjatuhan ya, 2 tim pertama dipulangkan Indonesia kali ini. Ya, RRQ BTR. Sementara Alter Ego berhasil untuk mempertahankan broken wall mereka, tapi ingat mereka juga harus masuk ke dalam zona meskipun cukup dekat. Tapi lihat, tembakan demi tembakan datang dari EVOS juga berjumpa dengan Bonafide. Ini dia sisi barat kita. Dari Lizard masih pick karena mereka punya high ground advantage, masih akan menunggu juga. Lihat Gede Gates. Belum ada tantangan sama sekali untuk Gede Gates, sementara waktu kita tidak melihat mereka ada di kill, tapi zonanya berada di bagian tengah. Betul, zonanya langsung berkurang diameter dengan sangat drastis dan mental ke bagian kiri. Gak ngedonat, gak imbang, dan benar-benar mental ke kiri menguntungkan tim-tim yang sudah mengambil rumah-rumah sekitarnya. Termasuk juga dari tim LVS yang tampaknya cukup nyaman kali ini. 12 yang tersisa, 41 yang masih live. Kali ini kita bakal lihat 3 tim Indonesia sudah pulang ke arah lobby. Ya, Livescape mereka sudah berada di bagian tengah pas. Dari Boomnya harus menabrak compound milik dari Onyx kalau mereka mau bertahan. Tapi ini ada peluang untuk Boom, karena dari Onyx mereka berjumpa dengan EVOS. EVOS di tempat yang sangat-sangat jauh sekali masih bisa menumbangkan 2 pemain dari Onyx sendiri, dan touchdown untuk Boom Esports berhasil menginjak di bagian outer dari circle. Dan kali ini Onyx mereka terperangkap, mereka harus keluar, tapi at least mereka sekarang masih pegang dari high ground advantage. Tapi harus berhati-hati karena dalam compound milik dari Onyx. Betul, kita bakal ini pergerakan juga dari semua tim sudah mulai maju ke arah circle. Boom, kita mau bertemu kembali dengan tim Onyx. Lagi fight mereka, tapi perlu berwaspada juga karena di belakang Boom masih banyak angle yang terbuka. Tampaknya di sini juga ada tim-tim lain yang join the fight, mau tapping juga dari tim EVOS menuju ke arah tim Onyx, menghancurkan kendaraan dari tim Onyx. Andaikan zona mental, ini bakal jadi PR bagi mereka. Yes, EVOS mereka enak banget. Ini semua dipegang oleh EVOS. Harus turunkah mereka sekarang? Sementara Onyx berjumpa dengan Boom, akan masuk melewat belakang. Apakah Boom sadar akan hal ini? Sudah di backstab. 1 buah spray masuk dari belakang juga. 1 orang dari Boom terknockout kah di sana? Grenade juga sudah mulai dipecahkan. Berduel dan Boom, Onyx 2, 3. Untuk Onyx sudah tumbang, menyisakan Cashy seorang diri yang berhasil untuk memenangkan squad elimination, di mana Boom tereliminasi seutuhnya. Betul, tampaknya dari Boom tidak membawa poin-poin dari tim Onyx. 1 doang kayak Joe Branky, karena 2 player yang knock itu nggak bisa di-end oleh tim Boom. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim EVOS menggunakan high ground advantage mereka untuk langsung mendapatkan poin-poin tambahan dari tim Alter Ego yang dipulangkan di posisi ke-10. 9 tersisa, 25 masih alive. Dan tampaknya LVS bakal bertemu dengan tim VGM di dalam area compound mereka yang pastinya akan diperebutkan oleh banyak tim. Ya, ini adalah compound yang sangat bermanfaat seandainya ya. Ada pemenang yang kita temukan sebentar lagi untuk Livescape-nya. Duel jarak dekat kali ini harus dilakukan oleh mereka. Setup 1 buah grenades untuk Audrey. Ke arah bawahkah? Ke lantai dasar? Ke first line? Sudah dilepaskan, dan itu dia grenades-nya tidak kena ke arah siapapun juga. Tapi pertempuran di luar sana juga begitu banyak. EVOS terknockdown pemain mereka 1-1. Betul, ini bakal lihat zona pun sudah menutup. Yang zona ke-6 pastinya akan membuat tim-tim lain semakin cepat lagi pergerakan. Yang mengingat diameter akan juga berkurang dengan cukup drastis. Tapi dari EVOS kalian perlu berhati juga karena dalam posisi sekarang KF masih knockdown dan membuat tim EVOS hanya memiliki 3 player yang masih aktif. Oke, grenades-nya untuk Gede Gates. Mereka tadinya aman, tapi ternyata hanya tersisa 1 pemain
Terakhir untuk Gede Gitsnya, grenades dilepaskan lagi ke bagian depan untuk mencari pemain dari victim. Sudah mulai terpantau tadi, langsung mengganti senjata. Dan itu dia, satu buah finisher yang sangat manis. Misery is out, victim juga sudah tumbang. Berarti tinggal 6 tim kita dari Livescape masih memperjuangkan nasib mereka ketika berhadapan dengan V-Gaming. Betul, kita lihat sekarang juga masih ada 4 tim dari Indonesia yang bertahan kali ini, di mana Toms berhasil dari 5 juga membuat kondisi masih 4 lawan 4. Tapi Livescape mereka di mana lower groundnya dipegang oleh tim lawannya, sehingga mereka nggak bisa turun dengan sembarangan. Ya, dan ini Livescape mereka harus keluar juga sih, karena mereka nggak ada di dalam zona berikutnya. Jadi mau ingin duel jarak dekat. Oh, grenades sudah dilepaskan ke bagian atas. Audrey masih bisa menggocek grenades tersebut. Masih ada space untuk berlari juga, dan ini akan terjadi pertukaran grenades juga. Langsung ditabrak ternyata oleh V-Gaming, dan grenadesnya masuk ke arah 2 pemain tadi. 1 tumbang, bahkan Tom tereliminasi. Betul, terkena bomnya sendiri tampaknya. Dan sekarang Toms yang masih bertahan juga dengan nyawa yang cukup sekarat, bahkan menggunakan first aid untuk memulihkan kembali nyawanya. Tapi lain sisi dari Maybe mulai juga langsung set up smoke ke arah depan, akan bergerak dengan lebih aman lagi. Ini pergerakan yang cerdas dari seorang Maybe. Tanpa step yang terlalu lama, dia langsung melakukan set up smoke ke arah depan. Yes, smoke highway sudah dibangun oleh Livescape kali ini juga. Masih ada pemain dari V-Gaming dalam sana, dan oh, hello, happy birthday. 1 untuk 1, masih akan bisa di-revive, tapi harus cepat. 3, 2, 1, langsung di-revive saja, 10 detik akan berlangsung. Sementara zona biru juga sudah mulai bergerak, spray dari jarak yang sangat jauh sekali oleh Kato. Sementara Gede Gits harus tereliminasi. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya kali ini dari 5 tim tersisa, hanya ada 1 tim dari Vietnam yang masih bertahan, itu One More dengan 2 player mereka. Sedangkan 4 tim lainnya adalah tim-tim dari Indonesia. Kedua tim dari Vietnam masih bertahan kali ini, One More dan juga ada VJ. Oke, itu dia kedua tim tersebut. Sementara EVOS dari VGM-nya tereliminasi. Baru saja disebut, berarti tinggal 1 untuk tim Vietnam. Grenades Molotov dilepaskan oleh Redface sebagai scouter untuk EVOS Reborn kali ini. Dialah yang pertama kali untuk masuk, membuka informasi bagi rekan-rekan yang lain, dan dia juga yang sudah touchdown di dalam dari zonanya. Dan bagi kelimpungan dari Livescape untuk bertahan dari utility yang dilepaskan oleh Redface. Dan itu dia, serangan utility yang dibangun berhasil untuk membawa EVOS mendapatkan domination. Betul, tapi EVOS menyebar dengan sangat rapi ke 4 tim yang berbeda, menggunakan kendaraan mereka sebagai fortingan, terus menahan pergerakan tim-tim lain menuju ke area circle. Tapi dari seorang Raffi tertangkap kali ini dan langsung ditumbangkan juga, menyisakan 1 player bagi tim Onyx. Dari Maybe menemukan seorang laser, tapi kali ini Redface bakal maju ke arah depan dan menemukan target terakhir dari tim Livescape, menumbangkan mereka. Dan sekarang tinggal 3 tim tersisa, 2 tim Indonesia, 1 tim dari Vietnam. Oke, ini akan menjadi panas juga. Siapakah yang memiliki utility jauh lebih banyak? 1 buah grenade dilepaskan oleh Cashy dari bagian bawah. Belum kena sepertinya, itu dia sudah meledak. Tapi EVOS mereka grouping di sisi yang berbeda, jadi tidak akan terpantau sama sekali. Dan EVOS kali ini, apakah mereka akan sanggup untuk mendapatkan winner chicken dinner yang sangat dibutuhkan juga untuk One More? 2 pemain mereka masih proning, masih menunggu apakah yang akan dilakukan oleh kedua tim Indonesia ini. Apakah mereka akan berduel terlebih dahulu sekarang? Betul, pelan-pelan bergerak ke arah depan. Dari Baki pun sekarang mencari letak dari lawan-lawannya. Tampaknya kita bakal dari tim Onyx ya. Dengan player terakhir yang bertahan, Cashy harus mengupayakan bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya. Even naik ke nomor 20 udah bagus. Betul, placement point akan sangat bermanfaat untuk Onyx kali ini. Terpantau ternyata, meskipun dari posisi proning ditembak oleh EVOS tadi, tapi itu sudah membuka posisi dari EVOS sehingga membuat One More jauh lebih berhati-hati. Mereka nggak langsung keluar. Dari One More perlu berhati-hati juga karena mereka sekarang sudah ketahuan posisi ada di mana kira-kira ya. Dan sekarang dari tim EVOS mungkin dari mereka akan coba untuk menguasai circle lebih jauh lagi, memaksa tim-tim lain memakan blue zone ketika zonanya bergerak. Ya, apalagi mereka punya 4 pemain sekarang. Mereka bisa split 2 dan juga 2 penjagaan yang dilakukan oleh EVOS Reborn kali ini. Scoping untuk KF-nya mendapatkan informasi tadi kalau di bagian bawah sana ada One More atau ada tim lawan. Sedangkan kalau kita lihat posisi dari Onyx itu sudah terpantau dari tadi. Betul, terpantau kali ini, dan tampaknya dari EVOS juga bakal coba untuk menggunakan ya posisi mereka semaksimal mungkin, membuat tim-tim lain nggak punya banyak ruang untuk bergerak, memaksa tim-tim lain juga makan blue zone seperti Cashy yang sekarang lagi nahan sakitnya blue zone, terpaksa menggunakan first aid untuk bertahan hidup. Ya, sama juga dari One More, Bakinya sudah mulai makan blue zone-nya. Kali ini ada Redface melihat dari sisi belakang tidak terpantau sama sekali, dan One More kali ini ada KF yang mendapatkan 1 pemain mereka. Baki berada di luar dari zona, dan kita bisa bilang di sini EVOS Reborn 90% mereka akan mendapatkan winner chicken dinner. Betul, bahkan sekarang juga dari seorang Baki, juga dari seorang Cashy masih terus menggunakan first aid ini, adu healing kali ini. Tapi tampaknya dari tim One More tumbangkan terlebih dahulu, lalu menyusul Onyx dan winner chicken dinner untuk tim EVOS Reborn 12 elimination.